Saya harus bisa. Iya, harus bisa. sebagai pemilik saya harus bisa semua, buat kopi, menggoreng, kukus, membersihkan, apapun saya lakukan. Karena saya merasa bahwa inilah bisnis saya dan saya bersyukur saya bisa mempunyai usaha sendiri. Salam sehat. Kita berjumpa lagi. Saya Sahri Rasim dari Ayu Serpong dalam program Berbisnis di Serpong. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang warung kopi. Warung kopi yang ada di Serpong, tepatnya di Gading Serpong. Nah, warung kopi ini bukan warung kopi sembarangan, karena dia sangat fokus dan boleh dicoba. Sekarang pemiliknya sudah ada di samping kanan saya, namanya Roni Tungani. Selamat datang Pak Roni. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya di acara pasar ini. Sama-sama, terima kasih. Begini Pak Roni, saya melihat kalau ini luar biasa dari sisi pemilihan nama. Warung kopi TBK. Ini ya jarang-jarang loh orang menggunakan nama cuma 3 huruf. Nah, bisa diceritakan gimana tuh? Jadi awal mau membuka warung kopi itu awalnya setelah saya pensiun. Tapi kata pensiun itu kan dianggap sudah nggak bisa bekerja, udah terlalu tua. Jadi pindah kuadran. Sebentar. Setelah itu saya juga ingin bercita-cita memiliki satu usaha sendiri, walaupun bukan usaha besar seperti waktu saya bekerja dulu. Ya. Maka setelah saya diskusi sama istri, kepikiran lah bahwa kalau kita buka usaha, coba kita mencari satu brand yang gampang diingat. Nah, kebetulan TBK itu juga ada pemberian nama dari orang tua saya. Tapi terlepas juga dari TBK itu udah sangat familiar. Betul. Perusahaan TBK. Jadi mana-mana perusahaan itu perusahaan TBK pasti ada TBK-nya yang sudah masuk bursa. Jadi ini TBK ini warung kopi ini belum menjual saham di bursa, sudah TBK. Betul. Betul sekali Mas Ari. Ini luar biasa. Jadi gampang diingat. Iya, gampang diingat. Jadi TBK ini banyak juga arti-arti lain dari TBK. Misalnya tempat bos kumpul, tetap bersyukur kawan. Bisa juga Tuhan berkati kami. Jadi semua diberkati. Saya pegawai dan pelanggan. Jadi banyak sekali, ada juga dari orang Tanjung Balai datang, oh ini Tanjung Balai Karimun. Jadi banyak yang orang mengartikan, dan itu sangat membuat pelanggan saya gampang sekali ingat. Jadi kalau mau nggak sebut lagi warung kopi, yuk ketemu di TBK. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Tadi Pak Roni bilang sudah pindah kuadran. Iya. Nah, pertanyaan saya, kok kenapa memilih bidang usaha yang sangat jauh dari apa yang Anda kerjakan sebelumnya? Iya, saya sebelumnya bekerja di perusahaan kelapa sawit dari salah satu guru. Nah, kebetulan 2017 saya sudah memasuki masa menurut dari kantor pensiun, tinggal umur 55. Tapi saya merasa 55 itu saya masih sangat energi, masih sangat segar. Nggak boleh saya berpikir bahwa saya pensiun. Jadi akhirnya saya coba berpikir bahwa dari 2016 saya sudah pikirkan itu pasar itu. Saya sudah diskusi sama istri bahwa nanti nih pada saat saya memasuki umur 55 tahun pensiun harus ada aktivitas. Tentu aktivitas yang bisa menghasilkan
puan dan juga membuat hati senang. Maka terpikirlah dari diskusi sama istri, bagaimana kalau buka warung kopi? Iya, warung kopi di benak saya, aduh, gimana saya bilang sama istri, buka warung kopi, sedangkan saya sendiri bukan peminum kopi. Ini lucu ini. Iya. Orang yang tidak pernah minum kopi, bukan tidak pernah, tidak suka, Iya. atau bukan kebiasaan minum kopi, tapi mau buka bisnis kopi, Iya. buat kopi. Nah ini betul-betul luar biasa ya. Iya. Terus bagaimana selanjutnya? Jadi setelah ada usul, saya pun bertanya ke istri, bagaimana? Saya sama sekali tidak ini dengan kopi. Iya. Nah, istri saya bilang, pasti kamu bisa. Karena yang punya kelebihan adalah suka berteman. Oke. Nah, di warung kopi itu orang suka ngobrol. Dari situlah kamu akan banyak teman-teman baru. Karena setelah kita namanya pensiun, kita sudah akan kehilangan teman-teman. Maka saya harus mencari teman-teman baru. Karena hidup ini harus terus berjalan dan kita harus tetap mencari teman-teman baru. Jadi betul-betul bukan sekedar ikut-ikut tren ya, karena kalau kita lihat warung kopi apapun namanya berjamur, boleh dikata tiap minggu ada yang baru. Betul, Mas Ari. Iya. Tapi kemudian Anda mengatakan jangankan berbisnis kopi, minum kopi itu sangat jarang. Lalu belajarnya dari mana? Jadi mulai saya bertanya ke teman yang memang sudah generasi kedua, saya coba diskusi, saya coba ketemu sama generasi kedua itu maksudnya apa? generasi kedua dari warung kopi. Ada sebuah warung kopi. Ya di Makassar yang sudah generasi kedua okay. dan masih eksis. Masih eksis. Nah, saya coba diskusi bagaimana sih kalau kamu bisa tetap sampai sekarang buka warung kopi apa gitu. Saya juga ketemu sama owner pabrik olahan kopi. Nah, dari bincang-bincang diskusi itu, saya mulailah mencoba sendiri, meracik sendiri. Tentu, bayangkan tidak biasa minum kopi, kita harus meracik dan itu harus dicoba. Harus dicoba. Dan saya, istri, dan juga perempuan semua harus mencoba. Dan itu hanya beberapa bos bisa 10 kita coba sampai perut saya kembung karena kita tidak biasa minum kopi. Iya. Tapi demi bisnis. Betul. Yang menarik bahwa Anda belajar dari ahlinya. Iya. Terus setelah dicoba, dibikin, kemudian coba. Terus bagaimana menemukan bahwa ini yang pas? Jadi saya coba meracik sendiri takaran-takarannya, dan setelah saya dengan istri coba ini bahwa inilah yang paling tepat. Jadi saya juga tidak mengikuti ambil dari tempat lain, betul-betul saya meracik sendiri. Iya, sampai saya menemukan inilah kopi akan saya jual di warung kopi TBK. Tentu berbeda dengan yang tempat lain. Nah, Bung Roni tadi menyebut pindah kuadran. Betul-betul pindah kuadran karena tidak ada hubungan pekerjaan sebelumnya dengan bisnis yang dibikin ini. Iya. Nah, yang Anda rasakan itu perbedaan paling mendasar seperti apa? Ya, waktu kerja dulu saya di gedung, pakai pakaian batik, apa kita masuk di gedung dengan ini. Ini saya harus buka warung kopi, ya, dan tanpa tidak memakai AC ya, jadi betul-betul warung kopi tradisional yang terbuka, dan saya harus sendiri terjun
Jadi saya sendiri yang meracik, saya sendiri harus cuci gelas, yang sebenarnya saya lakukan itu. Saya mesti beresi, mulai semua lah saya. Kabarnya Anda sampai menggoreng-goreng sendiri. Betul. Jadi pada saat kebetulan karyawan ada yang nggak masuk, maka saya pun terjun untuk menggoreng. Saya harus bisa. Iya, sebagai pemilik saya harus bisa semua, buat kopi, menggoreng, kukus, membersihkan, apapun saya lakukan. Karena saya merasa bahwa inilah bisnis saya dan saya bersyukur saya bisa mempunyai usaha sendiri. Padahal kalau Anda ingin hidup enak-enak aja, kan saya dengar begitu banyak tawaran, tapi Anda tidak peduli dengan tawaran yang mana gitu, karena memang mau fokus punya bisnis. Lalu kemudian memilih menu-menu itu bagaimana? Dasarnya seperti apa? Supaya ini kan kunci dari warung itu kan menunya. Bagaimana orang bisa bolak-balik dengan menu yang dia suka? Ya, betul. Jadi memang setelah saya memasuki ada tawaran untuk bekerja lagi, kebetulan masih percaya. Tapi setelah saya diskusi sama istri, walaupun bagaimana tetap kita meminta pendapat dari istri, saya memutuskan untuk mencoba usaha sendiri. Karena kalau kita tetap bekerja sama orang, itu pun ada masanya. Ada masanya. Iya, tidak seterusnya kita akan dipakai. Tapi bagaimana rasanya Anda ini dari orang gajian menjadi menggaji orang? Nah itu apa yang Anda rasakan dari orang gajian tiba-tiba Anda yang harus memikirkan bagaimana orang bergaji? Iya, inilah sangat berbeda sekali. Yang tadinya saya tiap bulan hanya sudah pasti, ini saya tiap bulan harus memikirkan bagaimana menyiapkan dana untuk membayar gaji-gaji karyawan yang sudah membantu saya. Ya, dan sebuah usaha itu kan seperti tanaman ya, artinya tidak ada tanaman yang langsung berbuah, benih, bibit, lalu kemudian tumbuh. Nah, ini kan tiba-tiba Anda memulai dari nol, kemudian ya, pelan-pelan. Ya namanya orang jualan kita kan ada pembeli kadang ramai. Iya. Nah, gimana itu perasaan awal-awalnya? Jadi awal-awal itu saya buka pernah seharian dari pagi sampai sore satu pun dari yang masuk. Satu pun. Saya dalam hati saya, waduh, mana nih? Mendingan kerja ini daripada ini. Udah sempat goyah. Iya. Terus saya tetap dikasih support dari istri. Untuk usaha itu memang nggak bisa langsung rame, harus butuh proses, dan itu butuh proses lah itu yang nanti akan menguatkan kamu untuk bisa menjalani bisnis ini. Jadi berikutnya saya baru bisa dapat, ada yang pernah dapat 20.000. 20.000, bayangin kalau 20.000 kita kali aja 25 hari, ya kan? Cuma berapa tidak cukup untuk menggaji karyawan 2 orang. Tapi saya tidak patah semangat. Iya, bahwa saya harus bisa. Tentu dengan doa dan keyakinan bahwa kita pasti bisa. Karena dengan umur segini tidak semua orang berani untuk memulai bisnis. Nah, memulai itu yang paling berat. Betul. Tapi yang menarik juga bahwa bukan sekedar nama, tapi ada peran orang di balik Anda ini. Karena seorang istri yang terus mendorong, selalu diskusikan. Betul sekali. Ya, gimana tuh cara melibatkan istri sampai kemudian dia mendorong ketika Anda mulai agak goyah, dia dorong lagi. Iya, jadi setiap saya pulang ke rumah, saya cerita. Hari ini cuma dapat 20.000, besok 50.000. Iya. Tapi istri selalu bilang memang begitu.
berbisnis itu memang harus butuh proses. Tidak Butuh bisa kamu proses. berharap langsung ramai. Apalagi kita bikin brand sendiri yang butuh orang untuk kenal. Selain brand sendiri juga sangat khas makanan Makassar. Betul. Jadi di sini akhirnya saya mulai menjual sukun goreng. Itu menjadi Ini juga yang membuat saya pertanyaan lebih jauh adalah pemilihan menu makanan, pemilihan warung kopi ini Makassar. Apakah Anda sudah mensurvei atau hanya dugaan bahwa ini di sini di Gading Serpong ini banyak orang Makassar? Saya sudah bertanya-tanya, memang di sini banyak orang Makassar, tapi saya melihat khas untuk Makassar di sini masih kurang. Saya sebagai orang asli dari Makassar, saya ingin supaya orang-orang Makassar di daerah sini dekat Gading Serpong dan sekitarnya, itu kalau mereka kangen dengan masakan Makassar, itu tidak perlu jauh-jauh harus ke Jakarta, cukup ke warung kopi TBK dari Serpong, kita sudah bisa makan nasi campur Makassar, ada jalakote, ada kroket, dan jadi artinya bahwa di Serpong ini peluang berbisnis itu luar biasa. betul. Artinya apapun yang Anda lakukan bisa dipasarkan di Serpong. Ya, Buktinya TBK ini, kalau kita lihat ceruk segmen pasar itu begitu kecil, iya, tapi kemudian orang lain juga bisa menikmati, justru karena penasaran. iya, Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung, warung kopi TBK ini dimulai akhir 2007 ya. betul. Nah, ketika Anda memulainya, tentu kan sudah diceritakan tadi bagaimana perjuangannya. Nah, perjalanannya dari mulai setengah akhir 2007 sampai sekarang, kira-kira bisa diceritakan perkembangan pelanggannya atau bagaimana? Ya, dari 2017 akhir dan memang 2018 awal saya udah mulai ya, dan alhamdulillah puji Tuhan saya sudah mau 4 tahun nih. 4 tahun. Iya, tentu dengan perjalanan yang dari tidak ada pelanggan 20.000 naik ya, sampai hari ini saya bisa bertahan. TBK tetap masih eksis, dan pelanggan-pelanggan saya bukan hanya orang dari asal Makassar, tapi ada dari orang Jakarta ya, sekitar Gading Serpong, Karawaci, Alam Sutra, maupun dari PIK dan dari Kelapa Gading, Jakarta pun datang ke sini. Dan memang pelanggan-pelanggan saya itu masih tetap, yang lama-lama juga masih tetap datang. Jadi walaupun dengan banyaknya mungkin ratusan yang baru buka, ya, tapi TBK punya ciri khas sendiri. Ya, betul. Artinya kan pelanggan bukan sekedar datang habis itu lupakan. Betul. Nah, kalau Bang Doni ini tidak keberatan, mungkin bisa berbagi resep sedikit aja. Ya. Kenapa bisa pelanggan bisa datang kembali? Ya. Jadi memang pelanggan-pelanggan itu saya konsepnya menjadikan semua pelanggan itu adalah teman. Saya berusaha bagaimana berkenalan dengan pelanggan-pelanggan baru, menanyakan nama, tinggal di mana. Akhirnya saya berusaha menjadi teman, jadi bukan pemilik dan pelanggan. Oke. Jadi pada saat ada pelanggan datang, saya temanin, kita ngobrol santai. Jadi Itu temanya apa saja temanya? macam-macam, ada olahraga, ada mengenai politik, ada mengenai properti, ya, jadi banyak. Jadi akhirnya saya jadi dekat dengan pelanggan. Tapi menurut saya resep Anda ini luar biasa. Anda mengubah paradigma selama ini bahwa pelanggan adalah raja. Sekarang menjadi pelanggan adalah teman. Iya, pelanggan adalah teman, dan itu yang beda dengan kafe-kafe lain yang mungkin membiarkan pegawainya aja. Iya. Tapi saya berusaha selalu ada di sini dan saya menjadi teman. Jadi kadang-kadang pun
ada pelanggan datang dan saya tidak ada surat di WA Pak. Kami ada di. Iya, saya nih, bosnya mana ini? Saya langsung jawab siap, saya meluncur. Kebetulan rumah juga dekat. Jadi kadang-kadang karena saking dekatnya sama pelanggan, pernah saya kadang-kadang pergi makan bareng. Yang tadinya nggak kenal, menjadi kenal, menjadi teman, dan kita bisa menjadi sahabat. Iya. Dan lebih luas lagi bisa menjadi rekan bisnis lagi. Betul sekali. Dan itu saya juga sudah rasakan. Ada beberapa pelanggan yang saya bisa ada peluang-peluang bisnis karena di event saya. Jadi kembali ke nama, jadi memang obsesinya ingin menjadi perusahaan terbuka. Betul sekali. Tapi begini Bang Doni, ini kan masa krisis, saya sebut masa krisis pandemi COVID-19 betul-betul tiada. Nah, sekarang ini kan Kabupaten Tangerang atau khususnya di Serpong ini kan mulai bergeliat bisnis kembali. Bahwa warung-warung yang dulunya sepi udah mulai hidup lagi. Nah, kira-kira pandangan Anda ke depan setelah ini mulai berangsur-angsur pulih seperti apa? Saya rasa prospeknya tetap bagus. Ya kita berdoa semua semoga pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga bisnis bisa bergeliat lagi. Ya, dan memang saya juga rasakan waktu PPKM itu. Ya, pandemi memang sangat berpengaruh sekali. Tapi ketika coba untuk tetap bertahan, karena saya pikir ini tidak akan seterusnya begitu. Jadi kita tidak boleh patah semangat, ya, karena harus tetap kita. Ya, jadi istilahnya bagaimana dengan beradaptasi dengan keadaan. Betul sekali Pak Sari. Saya kira Bang Doni ini banyak sekali yang kita bisa petik dari obrolan kita ini. Berbisnis dimulai dengan sesuatu yang sama sekali tidak dia paham. Lalu kemudian karena tekadnya berbisnis sudah tidak bisa dibendung lagi, maka apapun yang ada di depan akan diterobos. Iya. Nah, ternyata terbukti sampai hari ini sejak akhir Desember sejak Desember 2017 sampai hari ini tetap survive. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di program Berbisnis di Serpong. Terima kasih. Terima kasih Pak Saril. Terima kasih. Demikian obrolan santai seputar bisnis dalam program Berbisnis di Serpong bersama Roni Tunari, pemilik dari Warung Kopi TBK. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan salam sehat.